Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA. Kita bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Di kali ini kita akan membahas mengenai transport melalui membran. Sebelumnya tentu Ibu mengharapkan kalian sehat-sehat selalu kan, meskipun kita harus belajar dari rumah. Ya, kita tetap semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kali ini kita lanjut ke bab berikutnya yaitu transport melalui membran, di mana kita sudah melampaui pelajaran yang pertama yaitu tentang struktur sel dan fungsinya. Bahkan kalian sudah praktikum secara virtual mengenai sel hewan yang diwakili oleh sel pipi. Dan kalian juga sudah mengumpulkan tugas. Ibu ucapkan terima kasih semua mengumpulkan tugas dengan baik dan juga hasilnya Ibu cukup bangga, juga cukup baik. Sekarang kita lanjutkan transport melalui membran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian bisa mengetahui macam-macam transport melalui membran. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis transport melalui membran berdasarkan kasus yang diberikan. Yang ketiga, mampu membedakan transport pasif dan transport aktif. Yang keempat, diharapkan kalian terampil dalam membuat model bioproses. Untuk bisa lanjut ke pembelajaran yang lebih dalam lagi, kita mengenal dulu pembagian dari macam-macam transport melalui membran. Transport melalui membran ini ada dua bagian besar, yaitu transport pasif, di mana transport pasif adalah transport atau pengangkutan yang tidak membutuhkan energi ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Di sini ada dua macam, yaitu difusi dan osmosis. Difusi seperti apa, osmosis seperti apa, kita akan bahas selanjutnya. Sedangkan transport aktif adalah transport yang membutuhkan energi, dalam hal ini ATP, adenosin trifosfat. Ada eksositosis, endositosis, dan pompa natrium dan kalium. Ini juga akan dibahas lebih lanjut. Sebelum membahas mengenai macam-macam transport, kita akan membahas ulang atau Ibu akan mengingatkan ulang mengenai membran sel. Membran sel ini pernah dibahas ketika kita membahas struktur sel ya, tapi untuk lebih mudah supaya kalian bisa memahami macam-macam pengangkutan, kita harus mengenal dulu membran sel. Fungsi dari membran sel adalah mengatur keluar masuknya zat. Jadi zat mana yang dibutuhkan sel mungkin boleh masuk, zat mana yang membahayakan sel itu dilarang masuk. Jadi semuanya itu diatur oleh membran sel. Nah, kita perhatikan berikut adalah gambar struktur membran sel. Kita perhatikan ke arah yang biru-biru ini. Ini adalah lipid. Kemudian yang merah-merah kecoklatan ini adalah protein. Nah, yang biru-biru ini adalah lipid kembali. Jadi struktur dari membran sel adalah lipid, protein, lipid. Jadi protein ini diapit oleh dua buah lipid. Nah, kita konsentrasi di lipid. Lipidnya ada yang biru-biru seperti jarum pentul dengan ekornya. Kita lihat gambar di sebelah kanan. Yang kepalanya ini ternyata mengandung fosfat. Di sini akan disebut fosfolipid. Kenapa? Karena fosfatnya menempel di lipid. Dan ini bersifat hidrofilik. Artinya hidrofilik, hidro itu air, filik itu menarik air atau suka dengan air. Jadi dia kalau ketemu air nggak masalah, ya. Sedangkan ekornya ini biasanya berupa zat cair, ya. Ini sifatnya hidrofobik. Hidro itu air, fobik itu takut, jadi tidak suka dengan air. Makanya lokasinya ada di bagian dalam, tidak langsung terkena air. Kemudian di sini ada yang kuning-kuning, di sini di antara ekornya ini adalah kolesterol. Kolesterol pun di sini letaknya di tengah, berarti dia sifatnya juga hidrofobik, tidak suka air. Jadi kalau kita banyak kolesterol, terus kita berharap dengan minum air putih sebanyak-banyaknya, kolesterol kita akan hilang dari tubuh. Itu tidak akan terjadi karena dia nggak suka sama air. Jadi nggak akan terbawa bersama air dan keluar bersama urin, itu tidak terjadi. Kemudian di sini ada protein. Protein itu juga ada bagian luar disebut protein luar, periferal.
bersifat, karena dia bagian luar pasti hidrofilik. Bagian tengahnya disebut integral, ini tengah berarti sifatnya hidrofobik. Dan kita lihat lagi di sini di bagian kepala lipid atau fosfolipid ada yang menempel, kandungannya kandungan karbohidrat, maka disebut glikolipid. Sedangkan yang menempel di protein, yang kandungannya karbohidrat disebut glikoprotein ya. Nah, di bagian sini adalah bagian luar sel. Jadi kalau zat masuk lewat membran, dia akan masuk ke dalam sitoplasma. Ini bagian di dalam sel. Yaitu Ibu hanya mengingatkan kembali karena dengan memahami struktur membran sel, kita akan lebih mudah memahami tentang transport melalui membran. Kita akan bahas selanjutnya adalah transport pasif. Transport pasif tadi sudah diingatkan adalah transport yang tidak memakai atau tidak memerlukan energi berupa ATP. Ada dua macam, kita bahas yang pertama dulu adalah difusi. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi atau larutan yang pekat ke konsentrasi rendah atau larutan yang kurang pekat. Yang pindah di sini adalah molekul zatnya. Ada dua macam, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Bedanya di mana? Kita lebih mudah lihat di gambar langsung ya. Nah, yang ini adalah difusi sederhana. Kita lihat di sini ada dua buah larutan. Ini larutan gula. Ini juga larutan gula, tapi yang ini larutan gulanya lebih pekat. Taunya dari mana? Karena bulat-bulat merahnya lebih banyak, berarti ini konsentrasi gulanya lebih banyak. Sedangkan yang ini konsentrasi gulanya lebih sedikit, dari gambar yang merah-merahnya ini lebih sedikit. Kalau terjadi difusi, yang pindah adalah gulanya, yang bulatannya merah-merah akan menyebar dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah konsentrasinya sama pekatnya, peristiwa difusi akan selesai. Ini adalah difusi yang sederhana. Jadi sampai isotonis atau kepekatannya sama, maka difusi ini akan selesai. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi, kita lihat di gambar B ini adalah zat yang lewatnya harus melalui molekul di sini. Jadi lewat molekul, tidak bisa lewat lemak. Beda sama yang tadi bisa melewati lemak. Ini mungkin karena molekulnya terlalu besar ukurannya, ya. Jadi harus difasilitasi oleh protein atau dikenal dengan protein pembawa. Nah, yang sebelah kiri ini gambar A, ini adalah contoh difusi yang sederhana tadi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang pindah adalah yang bulat-bulat ini atau molekul zatnya, bisa gula, bisa CO2, bisa lemak ya dan sebagainya. Ini yang terjadi. Bisa bedakan kan? Difusi biasa dan difusi terfasilitasi. Jadi difusi biasa dari konsentrasi tinggi ke rendah lewat lemak bisa. Tapi kalau difusi fasilitasi dari konsentrasi tinggi ke rendah sesuai dengan konsep difusi, tapi harus dengan bantuan protein ya dalam hal ini. Kemudian kita lanjut dengan transport pasif yang kedua, yaitu osmosis. Perpindahan molekul zat cair, dalam hal ini zat cairnya atau pelarutnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi berbanding terbalik dengan difusi. Kalau difusi tadi dari tinggi ke rendah, kalau ini dari rendah ke tinggi, dan ini yang pindah adalah air ya. Ada dua macam endosmosis, yaitu kalau air masuk ke dalam sel. Tapi kalau ekso, sesuai dengan pengertian di eksomosis, kalau airnya keluar dari sel ya. Itu bedanya. Kalau eksosmosis mungkin kita sering kalau kita ngerendam tangan kita ke dalam larutan garam, lama-lama keriput kan. Nah, itu airnya keluar dari dalam sel. Tapi kalau endosmosis, nah pernah mungkin melihat kita merendam biji kacang hijau dalam air. Lama-lama biji kacang hijaunya jadi besar karena airnya masuk. Itu adalah endosmosis ya. Kemudian kita perhatikan gambar osmosis, mungkin biar lebih jelas ya. Osmosis tadi perpindahan zat cair dari konsentrasi rendah ke tinggi. Di gambar ini adalah konsentrasinya rendah, ini konsentrasinya tinggi. Yang pindah adalah airnya dari konsentrasi rendah ke tinggi.
Hasilnya adalah gambar di sebelah kanan, ya. Di sini airnya jadi berkurang karena pindah ke sebelah sini, yang konsentrasinya lebih tinggi. Sini lama-lama sini konsentrasi jadi lebih rendah dan kalau sudah sama maka peristiwa osmosis akan berakhir. Ciri lain dari osmosis, dia harus melewati lapisan semi permeable di sini. Semi boleh lewat khususnya air. Jelas kan? Bisa bedakan antara osmosis dengan difusi. Jadi sekali lagi, osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi yang pindah zat cairnya. Kemudian kita lanjut transport aktif. Tadi sudah transport pasif yang terdiri dari difusi dan osmosis. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi, dalam hal ini ATP, dan juga dibantu oleh ion pompa Na dan K. Ini fungsinya untuk memelihara keseimbangan di dalam sel. Mungkin lebih jelasnya kita perhatikan gambar. Ini adalah transport aktif, di mana dari luar sel, zat menuju ke dalam sel harus lewat protein. Di sini konsentrasinya lebih rendah daripada di dalam. Kalau tadi yang konsentrasi rendah itu ke konsentrasi tinggi adalah osmosis, tapi osmosis tidak melalui protein, ya. Kali ini dari rendah ke tinggi harus melewati protein. Kalau difusi terfasilitasi tadi dari tinggi ke rendah, dan ini dibantu oleh ion pompa Na dan K dalam hal ini di sini. Nah, sama seperti contoh dalam hidup sehari-hari, biasanya air bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi kalau air bisa bergerak dari tempat rendah ke tempat tinggi, tentu harus ada bantuan. Contoh kalau di rumah, dari sumur bisa sampai ke toren tempatnya tinggi, tentu ada bantuan apa? Pompa, ya kan? Pompa bisa bergerak dengan apa? Energi. Energi apa? Listrik. Dibantu dengan apa lagi jalannya? Pralon, sehingga bisa sampai ke toren atas, ya. Seperti itulah kita membayangkan transport aktif, ya. Nah, transport aktif lainnya adalah eksositosis, yaitu pengeluaran zat dari dalam sel. Contohnya apa? Sel kelenjar. Sel kelenjar ini bisa mengeluarkan enzim, ya, hormon, gitu ya, dari sel-sel untuk dibutuhkan oleh proses di dalam tubuh. Nah, yang terakhir bagian dari transport aktif adalah endositosis. Terbalik dengan eksositosis, ini memasukkan zat. Apa yang dimasukkan? Contohnya kuman, ya, oleh sel darah putih. Nanti kalau sudah dimasukkan, dimusnahkan oleh sel darah putih, atau makanan, ya. Ini juga terjadi contohnya pada hewan bersel 1 amuba. Untuk bisa makan, dia harus melakukan endositosis. Nah, untuk lebih mudahnya Ibu mengingatkan di bagian akhir perbedaan antara transport aktif dan transport pasif. Kita lihat bagian ini adalah transport aktif, di mana bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, yang pindah adalah zatnya, tapi harus melalui protein dan dibantu dengan ATP energinya. Sedangkan transport pasif, khususnya di sini adalah difusi, juga dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Kalau dia difusi biasa, dia bisa lewat lemak. Tapi kalau dia difusi terfasilitasi, dia harus melewati protein, ya. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian melakukan praktikum sederhana di rumah masing-masing. Lembar kerjanya sudah Ibu upload di Google Classroom, dan tugasnya ini berkelompok, tiap kelompok isinya 5 orang. Kemudian praktikumnya di rumah masing-masing, ya, harus dirundingkan bagaimana pembagian tugasnya. Dan harus melakukan diskusi tentunya di grup medsos, tidak ketemu langsung, ya anak-anak, karena kita masih harus mengikuti protokol kesehatan. Dan susun laporan praktikum diupload di Google Classroom, melampirkan juga jangan lupa foto kegiatan praktikumnya, ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan kali ini mengenai transport melalui membran sudah cukup jelas. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga tetap semangat meskipun harus melakukan BDR atau belajar dari rumah. Jangan terus berhenti belajar meskipun keadaannya tidak biasa, karena orang yang terus belajar pasti akan
menjadi pemilik masa depan. Salam sehat dari Bu Mariana, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum